Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nurjaman, mahasiswa pendidikan profesi guru tahap 2 tahun 2025 Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 202472530251. Bidang studi Bahasa Arab, asal sekolah SD Islamic Leader School. Pada hari ini, Kamis 11 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi Al-Mihnatu atau profesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ana bi khairi syukron. Taib qabla bidayatina ila darsinal yaum hayabina nadullah ta'ala. Untuk doa silahkan dipimpin oleh KM Ananda Afnan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba arhamar rahimin. Amin. Baik, sebelum Bapak mengecek kehadiran, Bapak pastikan dulu, silakan cek kebersihan lingkungan kalian, meja kalian silakan dicek dulu. Oke, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Bagi yang namanya dipanggil, untuk Ikhwan silakan sebutkan hadir, dan untuk akhwat silakan sebutkan hadiroh. Aisyah Khalisa Khairina Gunawan, Atika Fairus Halisa, Salsabila Syahida, Sakila Sahla, Sipa Nur Hadijah, Pitalia Clarissa. Sakit? Baik, selanjutnya sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita menyanyikan dulu salah satu lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Hadirin silakan berdiri terlebih dahulu. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, selanjutnya adalah kita mengingat kembali kesepakatan kelas yang telah disepakati dulu supaya kalian lebih tertib dalam belajar. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai. Jadi kalian ketika ada apapun tetap harus saling menghormati dan menghargai kepada teman kalian. Yang kedua adalah dilarang berisik ketika belajar. Dimohon untuk tidak mengobrol dan tidak untuk teriak-teriak atau bernyanyi-nyanyi ketika kita belajar ya. Yang ketiga adalah saling membantu teman yang kesulitan. Ketika teman kamu mengerjakan tugas, kemudian meminta bantuan, tolong dibantu. Dan yang terakhir adalah angkatkan tangan jika mau bertanya. Jadi nanti ketika Bapak menjelaskan, kemudian kalian mau bertanya, nanti angkatkan tangan terlebih dahulu. Paham ya? Oke. Bapak akan mengingatkan kembali materi pembelajaran sebelumnya mengenai anggota tubuh yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Masih ingat ya? Coba Bapak akan tes ya. Dari kelompok sebelah sini, Ananda Hunaipa, apa bahasa Arabnya kepala? Roksun, oke, bagus ya. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya. Ya. Nah, selanjutnya untuk materi pada hari ini adalah mengenai tentang hal-hal yang ada di sekitar kita, gitu ya. Contoh misalkan, Bapak ini sebagai apa?
Nah, kemudian ayahnya Afnan sebagai apa pekerjaannya? Ustadz. Kemudian ayahnya Hunaifa sebagai apa pekerjaannya? Ustadz. Maka materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai profesi atau cita-cita. Kalau kita sebut dalam bahasa Arab itu disebutnya al-mihnatu. Coba ulangi ya apa yang Bapak ucapkan. Al-mihnatu. Al-mihnatu. Profesi. Al-mihnatu profesi. Oke, nah untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kalimat dengan pola al-isyarah lil mufrad dengan baik. Yang kedua adalah siswa mampu membuat kalimat tentang profesi menggunakan pola al-isyarah lil mufrad dengan baik. Nah, selanjutnya diperhatikan dulu video pembelajaran yang akan Bapak sampaikan ya. Nanti bisa kalian diingat-ingat ya. Apa saja sih mufrodat atau bahasa Arab yang mengenai profesi yang ada dalam video ini. Madrasah. Oke. Ada apa aja tadi di sana? Profesinya ada apa aja? Yang pertama ada apa? Guru ya. Tadi apa bahasa Arabnya guru? Mudarrisun. Baik. Mudarrisun. Mudarrisun. Guru. Yang kedua ada apa lagi? Ada petani. Apa bahasa Arabnya petani? Palahun. Palahun. Petani. Coba kelompok 2, tajirun. Kelompok 1, tajirun. Kelompok 3, tajirun. Oke, Mbak, ini siapa? Coba ada yang tahu apa bahasa Arabnya dokter? Oke, betul. Sebutkan ya bareng-bareng. Tobibatun. Tobibatun. Oke. Selanjutnya ini siapa? Apa bahasa Arabnya tentara? Oke, coba sebutkan kelompok 3. Jundiyun. Kelompok 1, Jundiyun. Kelompok 2, Jundiyun. Hari ini kita akan mempelajari terkait al-ismul isyarah lil mufrad atau kata tunjuk untuk satu. Ya. Kata tunjuk ini apa? Contohnya, ada yang tahu kata tunjuk? Jadi untuk menunjukkan ya fungsinya itu. Coba dilihat penjelasannya. Isim isyarah lil mufrad adalah kata tunjuk khusus untuk satu dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu baik yang dekat maupun yang jauh. Gitu. Contohnya dalam kalimat bahasa Indonesia, ini papan tulis, ya. Itu pintu. Nah, itu adalah kata tunjuk. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk untuk satu ada 4, ya. Nah, yang pertama dan kedua adalah kalimat haza dan hazihi. Kalau haza ini ditunjukkan untuk benda yang sifatnya muzakar atau untuk laki-laki. Kalau hazihi ditunjukkan untuk benda atau orang yang sifatnya perempuan. Kalau benda ada tanda mu'anas atau tak marbutoh yang bulat seperti ini. Contohnya, nah ini ya. Nah selanjutnya adalah tilka atau zalika.
Kalau tilka itu ditunjukkan untuk siapa? Untuk perempuan. Tilka ini, tapi kita menunjuknya yang jauh. Nah, untuk dalika, dalika ini ditunjukkan untuk laki-laki atau untuk benda itu yang bersifatnya tidak ada tanda muannas. Coba kita tebak, ini ada contoh. Di sini ada siapa? Ada ibu guru. Berarti yang dipakai ini apa? Haza atau hazihi? Berarti apa bahasa Arabnya? Mudarrisatun. Benar kayak gitu? Coba kita cek. Oke, betul ya. Kalimatnya hazihi mudarrisatun. Selanjutnya. Nah, pakai apa? Coba. Itu polisi. Berarti pakai apa? Pakai tilka atau dalika? Berarti bagaimana bahasa Arabnya? Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah ya. Kalian sudah bisa menjawab dengan bagus. Percakapan mengenai penggunaan kata isim isyarah lil mufrad yang menunjukkan sesuatu, baik itu yang jauh ataupun yang dekat. Coba diperhatikan ya. Di sini ada percakapan antara 3 orang, Sulaiman, Ahmad, dan juga Fatimah. Oke, akan Bapak bacakan ya. Man haza ya Ahmad. Jadi Sulaiman itu bertanya pada Ahmad, man haza ya Ahmad? Menanyakan ke siapa? Menanya ke sini, yang ini. Haza akhi, ini adalah saudara saya. Wa mudarrisun, dia adalah seorang guru. Coba dalam kalimat ini mana isim isyarahnya atau kata tunjuknya? Kalimat apa? Haza. Oke, yang ini ya, ini isyarah. Sekarang kalimatnya percakapan kedua. Sulaiman, waman zalika, dan itu siapa? Ini menunjuk ke sebelah sini. Zalika abi, itu bapak saya. Huwa Allahun nasyitun, dia adalah seorang petani yang rajin. Coba di sini mana yang kat isim isyarahnya? Zalika. Oke, betul ya. Ini isim isyarahnya. Oke, kayaknya kelihatannya ini kurang semangat. Coba semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu ya. Bapak akan kasih motivasi supaya lebih semangat lagi. Berdiri dulu, silakan. Ananda Muhdan berdiri. Ananda Rapat. Kita akan tepuk 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Muhammad, ini tentara laki-laki ya. Ini tentara laki-laki. Pakai haza atau hazihi? Pakai haza. Jadi bagaimana bahasa Arabnya? Haza jundiyun. Oke, bagus. Ya. Sekarang tepuk tangan dulu dong buat Muhammad ya, sudah bisa menjawab ya. Ini dokter ya. Berarti pakai kata tunjuk apa? Ini dokter. Ini dokter laki-laki atau perempuan? Pakai haza apa hadihi? Yakin? Oke, kita cek. Oke, betul ya. Kemudian yang kedua, kelompok 1. Ini tentara, pakai apa kalimatnya? Yakin? Yakin. Oke, kita cek ya betul apa tidak jawabannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, berarti semuanya sudah paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan, boleh acungkan tangannya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Kalian sudah bisa memahami terkait apa yang Bapak sampaikan ya. Selanjutnya Bapak akan bagikan kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompoknya sesuai tempat duduk aja ya. Untuk ini kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Nah, kita akan mengerjakan sebuah LKPD terkait profesi.
Dalam LKPD ini terdapat sebuah tempat ya dan juga seseorang yang bekerja di situ. Yang pertama misalkan di sini ada belakangnya rumah sakit dan ini ada dokter. Tugas kalian adalah menambahkan kata tunjuk atau isim isyarah yang tepat untuk gambar ini. Contoh ya, ini ada dokter laki-laki, berarti haza tobibun atau boleh dalika tobibun. Kenapa pakai haza atau dalika? Karena menunjukkan dokternya itu laki-laki, kayak gitu. Paham cara pengerjakannya? Paham. Ini kelihatannya kayaknya belum pada fokus untuk mengerjakan. Coba semuanya berdiri dulu biar lebih fokus. Berdiri dulu. Berdiri dulu, kita ice breaking dulu ya supaya lebih fokus. Silakan. Kelompok 2 silakan boleh berdiri dulu. Kita tepuk fokus dulu supaya kalian lebih fokus dalam mengerjakan tugasnya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, silakan lanjutkan ya mengerjakannya. Ya kalau ada kesusahan boleh ditanyakan. Sudah semuanya? Sudah? Sudah siap untuk presentasi? Siap? Oke, siap ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kepada Ananda Afnan dan Muhammad untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang telah dikerjakan dan didiskusikan ya. Silakan maju ke depan Muhammad dengan Afnan. Ya, silakan. Nah, di sebelah sini. Oke. Boleh. Assalamualaikum, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka mudar Mudar. Selanjutnya. azan Terus. Haji. Taji. Run. Terakhir. Hobi. Ya, oke. Sudah? Nah, silakan beri salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk temannya yang sudah berani maju ke depan ya. Selanjutnya kelompok 2. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Hadza. Terakhir. Muwad. Oke, sudah? Akan beri salam lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, beri tepuk tangan ya untuk temannya. Terus kelompok 2 yang sudah berani maju ke depan. Untuk yang terakhir, kelompok 3, Bapak persilahkan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebutkan. Apa lagi? Ya. Azza. Terakhir. Oke, udah? Silakan salam lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya untuk teman-teman kita semua. Materi hari ini itu tentang apa? Tentang apa? Profesi ya. Kemudian dalam profesi ini kita juga membahas terkait isim isyarah lil mufrad atau kata tunjuk untuk satu. Tadi disebutkan bahwa kata tunjuk ini adalah khusus untuk satu ya. Kalau lil mufrad untuk satu yang digunakan menunjuk sesuatu baik itu dekat ataupun jauh ya, kayak gitu. Oke, coba Bapak akan tanya lagi ke kelompok 3 dulu. Kelompok 3 ya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini adalah pedagang. Hadza tajirun. Kelompok 2 itu petani. Zalika falahun tilka mumar ridotun. Bagus ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan terkait materi yang kita pelajari hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh acungkan tangannya. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, sudah paham semuanya? Sudah, alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi terkait untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi tentang profesi ini ya, yang berkaitan dengan isim isyarah lil mufrad. Jadi nanti silakan dikerjakan ya. Baik, cara mengerjakannya diperhatikan terlebih dahulu. Di sini adalah pasangankanlah kata di bawah ini sesuai dengan gambarnya. Silakan kalian memasangkan antara bahasa Arab ya yang berkaitan dengan adanya isim isyarah dengan gambar yang tertera pada LKPD tersebut. Jangan lupa dikasih nama dan juga kelasnya. Ada yang susah? Bisa? Bisa? Mengendapnya sudah? Baik, sudah selesai? Sudah? Boleh dikumpulkan hasil pekerjaannya? Baik, terima kasih. Boleh dikerjakan? Oke, selanjutnya ya, kita akan mengulas kembali dan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang apa? Profesi, atau dalam bahasa Arabnya apa? Almihnatu. Kemudian apa lagi? Belajar tentang apa lagi? Kata tunjuk ya untuk satu, atau dalam bahasa Arab al-ismul isyarah lil mufrad. Gitu. Jadi nanti tinggal menyesuaikan objeknya saja. Kalau posisi objeknya dekat sekitar kita, contoh seperti ada papan tulis, ada dinding, ada lantai, itu menggunakan apa? Kata haza atau hazihi. Kalau misalkan objeknya jauh, ada di sebelah sana, itu menggunakan kata dalika atau tilka. Contoh misalkan itu pintu, dalika babun, misalkan gitu. Itu jendela, tilka nafidatun. Itu berarti semuanya sudah paham ya gitu. Coba sekarang kalian terjemahkan kalimat apa yang Bapak
sampaikan ya. Kelompok 2 itu muhdan. Zalika muhdan. Itu polisi. Zalika syurtiyun. Itu apnan. Itu dokter laki-laki. Tobibun. Tepuk tangan untuk semuanya. Kalian alhamdulillah sudah sangat luar biasa sekali dan sangat bagus sekali dalam memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan menanyakan kepada kalian beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Sangat menyenangkan ya, alhamdulillah, dengan didukung cuaca yang sangat bagus, lingkungan yang nyaman, kemudian lingkungan yang bersih juga gitu. Yang kedua, apakah kalian selama belajar tadi menemukan kesulitan? Ada? Ada ya, pastinya ada kesulitan. Apa coba kesulitannya apa tadi? Susah cara membacanya? Ya. Coba cara mengatasinya apa? Cara mengatasi kamu susah membacanya, kamu harus apa? Harus bisa mempelajari lagi dan mendengarkan apa yang guru sampaikan. Ya, susah untuk menebak ya, kadang keliru apakah ini haza atau hazihi, kemudian ini dalil atau bagaimana cara mengatasinya tadi? Mengatasinya bagaimana? Berpikir, menanyakan kepada teman yang sudah bisa gitu ya. Jadi ketika kita lupa lagi untuk menebak apakah ini pakai haza atau hazihi, solusinya adalah dengan apa? Dengan kita melihat modul yang kita pegang, kita bertanya kepada teman kita. Insya Allah teman-teman kalian ini sudah pada bisa. Jadi harus saling bekerja sama dan berkolaborasi ya. Dan berkolaborasi untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi. Paham semuanya? Baik. Selanjutnya supaya lebih semangat lagi, semuanya silakan berdiri ya. Berdiri. Kita ice breaking dulu. Coba kita tepuk semangat dulu semuanya ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah materi pembelajaran kita pada hari ini telah selesai dilaksanakan dan Bapak rasa kalian hari ini sudah bagus dalam memahami materinya ya. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Materi untuk minggu depan ya, yang akan kita pelajari adalah terkait hadikotul hayawani atau terkait kebun binatang. Ya. Jadi nanti minggu depan kita akan belajar mengenai hadikotul hayawan atau kebun binatang. Masih nyambung dengan materi al-ismul isyarah lil mufrad. Kalau sekarang ini objeknya adalah sebuah profesi atau pekerjaan, kalau minggu depan objeknya itu adalah tentang kebun binatang, macam-macam hewan atau apapun yang ada di kebun binatang. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Oke, untuk selanjutnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa setelah selesai belajar akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ananda Afnan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Silakan dirapikan duduknya. Akan Bapak pilih ya. Nanti yang Bapak panggil boleh silakan bersalaman kemudian keluar. Silakan Ananda Munaifa. Kemudian Sipa silakan. Kemudian Sakila silahkan.
Rafael silakan.